Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Jangan tinggalkan dua surat ini saat sholat subuh. Setelah membaca Al-Fatihah seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sholat subuh dikategorikan sebagai ibadah yang berat terutama bagi orang munafik. Karena waktu pelaksanaannya berat, maka hanya orang yang imannya kuat saja yang mampu mengerjakannya. Saat mengerjakan sholat subuh, sama seperti sholat lainnya, wajib membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Lantas surat apa yang sebaiknya dibaca saat sholat subuh? Bahkan jangan sampai tertinggal. Berikut ulasan selengkapnya mengenai surat yang dibaca ketika sholat subuh. Salah satu sunnah sholat yakni membaca surat yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Baik itu berupa surat ayat pendek maupun panjang, diperbolehkan dengan tetap memperhatikan bacaannya. Ayat Al-Quran yang wajib dibaca, yakni surat Al-Fatihah, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Adapun surat atau ayat Al-Quran yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah ialah bebas. Sebagai pengetahuan, Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 6.000 ayat lebih. Jadi semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca. Saat sholat setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surat atau ayat dalam Al-Quran tersebut melalui dari surat-surat pendek yang ada dalam juz 30 alias juz amma. Akan tetapi, ada dua ayat yang sering dibaca Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Apa suratnya? Dari Khutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca surat Qaf ayat 10. Artinya, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Qaf sampai ayat ke-10 saja. Isi surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka, manusia yang mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari hisab, surga neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita semua ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari berbangkit, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur lalu dihisab semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Lalu apa rakaat kedua yang dibaca Rasulullah SAW? Aku mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca surat At-Takwir, yang artinya apabila matahari digulung. Dalam surat At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memunculkan kekhusyukan dalam sholat, bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal saleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik.
insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah. Ada juga kisah rajin sholat, tapi tak pernah dicatat malaikat. Ternyata ini penyebabnya. Rasulullah pernah menyampaikan kekhawatiran tentang suatu yang kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya ada suatu yang aku takutkan di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu?" Beliau menjawab, yaitu riya. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak dan menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat." Para malaikat menjawab, "Tidaklah kalian ingat, pada waktu kalian melakukan sholat, kalian bukan mengharap ridho Allah, tapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu." Jelas bahwa kualitas sebuah amal berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Bila niat kita lurus, lurus pula amal kita. Namun bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan bengkok. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan pada saat sholat. "Sesungguhnya sholatku ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, seru sekalian alam." Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.